Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resensi jurnal yang sudah ditentukan, yaitu dengan judul The Case of the Spallation Explored yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Alfi Pratama, SPLMP. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya April Glory Lumandobi dengan NPM 211000070 dari kelas B. Di sini, di slide selanjutnya ini, saya akan membacakan rangkuman kasus posisi yang saya tangkap dan saya pahami dari jurnal yang sudah diberikan. Namun, untuk sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai rangkuman yang saya dapatkan ataupun yang saya pahami dari jurnal yang sudah saya baca ini. Jadi, di dalam jurnal The Case of the Spallation Explorer, atau bisa dikatakan sebagai kasus penjelajah gua ini, adalah sebuah kasus hukum fiktif yang pertama kali dibuat oleh Lon L. Fuller, dan juga pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Kasus ini itu berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan filosofis dan juga moral mengenai tentang hukum dan juga keadilan. Dari jurnal yang saya baca ini, kasus ini sempat terjadi di Commonwealth Newgate yang melibatkan 5 pakar hukum yudisial yang memiliki pandangan yang berbeda dalam menyampaikan fakta-fakta hukum yang terjadi sesuai dengan kasus yang terjadi dalam jurnal ini. Secara singkat, kasus posisinya itu sekelompok penjelajah gua terjebak oleh tanah longsor, persediaan makanan mereka terbatas, dan tidak ada sumber nutrisi lain di dalam gua. Di atas tanah, sumber daya yang besar dihabiskan untuk menyelamatkan mereka dengan 10 pekerja tewas dalam tanah longsor, berikutnya di dekat pintu yang diblokir. Pada hari yang ke-20, mereka melakukan kontak radio dengan tim penyelamat. Tim penyelamat ini memperkirakan bahwa penyelamatan akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Setelah menjelaskan situasi ini, mereka juga menyatakan bahwa kecil kemungkinan akan bisa bertahan hidup selama 10 hari tanpa makanan. Salah satu penjelajah gua, bernama Roger Wetmore, bertanya kepada dokter apakah mereka akan bertahan hidup jika mereka dapat membunuh dan juga memakan salah satu di antara mereka. Namun para dokter itu menyarankan dengan enggan bahwa mereka akan melakukannya. Ketika ditanya apakah mereka harus mengadakan ujian untuk menentukan siapa yang akan dibunuh dan dimakan, namun dari tim penyelamat itu tidak ada yang dapat memberikan saran atas kegiatan yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Tak lama itu radio dimatikan dan undian pun dilakukan oleh tim penyelamat, yaitu setelah gua tersebut dibersihkan, diketahui bahwa hanya 4 penjelajah gua yang selamat, namun Roger Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh yang lain. Para penyintas ini menyatakan bahwa Wetmore itu pertama kali mengusulkan kanibalisme dan memilih korban secara kebetulan, yang dimana itu Roger Wetmore ini sempat menawarkan sepasang dadu miliknya, namun sebelum keputusan diambil, Wetmore menyatakan bahwa dia akan mengajukan pengunduran diri dari perjanjian yang sudah mereka buat sebelumnya, dan memilih untuk menunggu seminggu lagi sebelum melakukan tindakan yang sangat menakutkan, dalam artian menjijikan, dan yang lain menolak menerima perubahan pikirannya dan melemparkan dadu atas namanya. Para penyintas mengklaim bahwa Wetmore mengakui bahwa dadu dilempar dengan adil, kemudian dibunuh dan dimakan oleh teman-temannya yang lain. Setelah penyelamatan dan pemulihan mereka, para penyintas didakwa melakukan pembunuhan Wetmore. Undang-undang yang relevan menetapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati. Tidak memberikan pengecualian yang relevan dengan kasus tersebut. Juri mengupayakan putusan khusus sehingga mereka dapat membuat temuan fakta yang terbatas tanpa harus memberikan putusan apakah itu merupakan pembunuhan atau tidak. Pada para penjelajah gua akhirnya dihukum dengan tuduhan tindak pidana pembunuhan. Hukuman wajib untuk pembunuhan di Newgate itu adalah hukuman mati dengan cara digantung. Baik hakim pengadilan maupun anggota juri mengajukan petisi kepada ketua eksekutif untuk meringankan hukuman para penjelajah, yang dimana itu hukuman mati itu berubah menjadi 6 bulan penjara saja. Ketua eksekutif menolak untuk bertindak sementara,
Mahkamah Agung New York mempertimbangkan banding tersebut. Baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat dari Chief Justice Trupeni terkait kasus tersebut. Jadi, em, Trupeni ini tuh lebih menekankan bahwa tetap harus dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan sebab secara bahasa undang-undang terkenal, barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dihukum mati. Undang-undang ini tidak mengizinkan pengecualian apapun untuk diterapkan pada kasus ini. Namun, simpati kita mungkin mendorong kita untuk mempertimbangkan situasi tragis yang dialami oleh orang-orang ini. Pendekatan yang dilakukan yaitu mereka tetap dinyatakan melakukan pembunuhan, namun nantinya dapat diajukan gerasi, dan pasti seharusnya diterima sebab hadir dari orang yang tahu tentang kasus ini. Prinsip gerasi ini tuh lebih memakai ke dalam prinsip gerasi eksekutif yang dirasa mungkin menurut saya itu sangat cocok untuk meringankan kerasnya hukum, dan dia mengusulkan kepada rekan-rekannya agar kita bisa mengikuti contoh juri dan hakim pengadilan dengan ikut serta dalam komunikasi yang telah mereka tujukan kepada ketua eksekutif. Yang dimana secara harfiah itu, menurut pendapat saya, artinya itu adalah di mana nantinya dapat diasumsikan bahwa beberapa bentuk gerasi akan diberikan kepada para terdakwa ini. Jika hal ini dilakukan, maka keadilan akan ditegakkan tanpa mengurangi isi atau semangat undang-undang kita dan tanpa memberikan dorongan apapun bagi pengabaian suatu hukum. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu pendapat dari Justice Foster terkait kasus ini. Em, Maaf, pendapat Foster ini yaitu bahwa ia merasa tidak percaya kepada hal yang mengerikan ini jikalau 4 orang tersebut perlu dihukum atas dasar pembunuhan. Bagi Foster sendiri, Foster tidak percaya bahwa undang-undang kita maksudnya memaksakan kesimpulan yang mengerikan bahwa orang-orang ini adalah pembunuh. Dia yakin sebaliknya hal ini menyatakan mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun. Dia menyadarkan kesimpulan ini pada dua dasar yang independen, yang keduanya cukup untuk membenarkan pembebasan para terdakwa ini. Untuk alasan yang pertama itu, didasarkan pada premis yang mungkin menimbulkan pertentangan sampai premis tersebut diperiksa secara jujur. Foster sendiri berpandangan bahwa undang-undang yang berlaku atau hukum positif dari persemakmuran ini, termasuk semua undang-undang yang presidennya, tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Dan bahwa kasus tersebut diatur oleh apa yang para penulis kuno di Eropa dan Amerika disebut sebagai hukum Arab. Dia juga berpendapat bahwa suatu kasus dapat dihilangkan secara moral dari kekuatan tatanan hukum dan juga secara geografisnya. Jadi Foster ini menyimpulkan kalau pada saat hidup Roger Wetmore itu diakhiri oleh para terdakwa ini, mereka menggunakan bahasa kuno para penulis abad ke-19 bukan berada dalam keadaan masyarakat sipil namun dalam keadaan alami. Hal ini tuh mempunyai konsekuensi bahwa hukum yang berlaku bagi mereka bukanlah hukum yang ditetapkan oleh persemakmuran ini, melainkan hukum yang berasal dari asas-asas yang sesuai dengan kondisi mereka. Dia tidak ragu mengatakan bahwa berdasarkan prinsip tersebut, mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun. Jadi, dalam pendapat Foster ini juga, dia mengatakan, bagaimana jika kita tidak dapat menemukan sumber yang lebih tinggi untuk tatanan hukum kita, sumber mana yang lebih tinggi yang dapat kita harapkan dari orang-orang malang yang kelaparan ini untuk menemukan tatanan yang mereka ambil sendiri. Untuk pertanyaan yang ketiga, pendapat dari Justice Tati terkait kasus tersebut. Tati itu berpendapat kalau akan menjadi kurang masuk akal apabila 4 orang terdakwa ini itu harus dihukum mati. Padahal pada kenyataannya itu, jika dilihat dari sebelum-sebelumnya, pada saat proses penyelamatan mereka dari gua tersebut hingga menyebabkan 10 orang meninggal dunia, tidak ada undang-undang, apapun bahasanya, yang boleh diterapkan dengan cara yang bertentangan dengan tujuannya. Salah satu tujuan undang-undang pidana adalah untuk memberikan efek jerah. Penerapan undang-undang yang menetapkan pembunuhan orang lain sebagai tindak pidana berdasarkan fakta-fakta khusus dalam kasus ini akan bertentangan dengan tujuan ini. Karena
Maaf, tidak mungkin untuk percaya bahwa isi hukum pidana dapat memberikan efek jera terhadap orang-orang yang dihadapkan pada alternatif hukuman hidup atau mati. Hakim pun juga berpendapat itu bahwa apabila terdapat aturan bahwa memakan daging manusia adalah suatu hal yang dilarang, maka harusnya 4 orang tersebut dihukum atas perbuatan tersebut. Maka dari itu, Tating berpendapat bahwa konteks hukuman harusnya dijatuhkan pada perbuatan memakan daging manusia, bukan atas pembunuhan. Lalu, mmm, dalam pendapat Tating ini juga, meski menolak alasan Hakim Foster, Hakim Tating itu tidak bisa memaksakan diri untuk mengambil pandangan alternatif, bahwa, keyakinan para terdakwa harus ditegakkan. Ia menyatakan bahwa hampir setiap pertimbangan yang menentukan keputusan suatu kasus diimbangi dengan pertimbangan berlawanan yang mengarah ke arah berlawanan, diakhiri dengan kritik terhadap jaksa karena memutuskan untuk mendahulukan penuntutan. Hakim membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menarik diri dari kasus tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang keempat itu pendapat dari Justice Ken terkait kasus tersebut. Pendapat dari Ken yaitu jika Ken menjadi ketua eksekutif, maka ia akan melakukan dengan mengambil tindakan yang lebih jauh daripada gerasi dibandingkan permohonan yang diajukan kepadanya. Dia akan mengambil tindakan untuk memaafkan mereka karena ia merasa keempat orang tersebut sudah cukup menderita untuk membayar segala pelanggaran yang sudah dilakukan. Dalam pendapat Ken juga ini, Ken mengatakan bahwa ia mengkritisi terhadap pendapatnya Trupeni, sudah sempat saya jelaskan di awal, yang mengatakan bahwa apabila tidak dilakukan gerasi pada kasus ini, yang mana merupakan instruksi dari Hakim Agung, maka beberapa ketidakwajaran akan terjadi jika instruksi ini tidak dapat diindahkan. Hal ini merupakan kerancuan fungsi-fungsi pemerintahan, ataupun bisa dikatakan sebagai kerancuan di mana lembaga peradilan harus menjadi pihak terakhir yang harus disalahkan. Em, dari yang saya baca juga itu, disiskan ini ingat bahwa aktivisme peradilan sebelumnya di New York pada akhirnya menyebabkan perang saudara yang membentuk supremasi badan legislatif atas peradilan. Ia menyimpulkan dengan mengkritik penciptaan alasan pembelaan diri oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa menunggu badan legislatif memperlakukan revisi tersebut akan menghasilkan sistem hukum yang lebih kuat. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu, pendapat dari Justice Handi terkait kasus tersebut, yang di mana, Justice Handi ini berpendapat bahwa para terdakwa, 4 orang itu telah memakan Roger tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang salah, hingga seharusnya hukuman tersebut dikesampingkan saja. Pendekatan yang dilakukan Handi ini, bersifat seruan populis, yang mana mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat yang perlu diakomodirkan lagi. Eee, Hakim Hendi ini tuh berpikir, mengapa kita harus menentang apa yang diinginkan 90% rakyat, padahal mereka jelas-jelas ingin orang-orang ini dibebaskan, maaf, dan kita jelas tahu bahwa kepala eksekutif itu tidak akan bisa dan tidak akan pernah untuk memaafkan mereka, jadi dia memutuskan, bahwa orang-orang ini harus dibebaskan seperti yang telah disebutkan. Sebagai tambahannya ini, eee Hakim Handin itu siap menggunakan doktrin pendekatan purposif Hakim Foster sebagai dasar pemikiran hukumnya. Justice Handi mencatat bahwa selain justice starting yang ambivalen, hakim-hakim lain memiliki pendapat mayoritas yang sama. Jadi mungkin Hakim Handin itu akan memakai juga saran-saran yang sudah diberikan oleh hakim-hakim sebelumnya dalam penetapan khususan untuk kasus yang terjadi dalam jurnal ini. Eh,
Pembelajaran apa yang kamu dapatkan dari kasus ini? Dari kasus penjelajah gua, yang gimana ini saya rasa kasusnya ini menarik dan kompleks, dan dapat memicu pemikiran kritis tentang hukum, moral, dan juga keadilan, yang bisa juga melatih, saya pribadi, dalam menerapkan, pembelajaran penalaran dan juga penafsiran hukum yang sudah sempat saya pelajari di semester-semester sebelumnya. Jadi saya rasa, jurnal ini dapat membantu saya dalam lebih memahami lagi, dalam menalarkan sebuah hukum dan juga mentafsirkan sebuah putusan undang-undang maupun putusan hakim yang sudah diberikan ataupun yang sudah ditetapkan. Eee, jadi secara garis besar, terdapat beberapa poin pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini. Yang pertama itu interpretasi hukum, yang di mana saya rasa kasus ini menunjukkan pentingnya interpretasi hukum yang tepat dan cermat, dan juga, mengajak hakim untuk harus mau mempertimbangkan semua aspek kasus, termasuk konteks sosial dan moral sebelum membuat keputusan. Lalu yang keduanya itu ada batasan hukum, yang di mana kasus ini juga menunjukkan batasan hukum. Hukum tidak selalu dapat memberikan solusi yang sempurna untuk setiap situasi. Terkadang hakim harus membuat keputusan yang sulit berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan. Lalu yang ketiga itu ada hak individu versus kepentingan masyarakat, yang dimana saya sendiri mengartikan bahwa kasus ini tuh bisa mengangkat pertanyaan tentang keseimbangan antara hak individu dan juga kepentingan masyarakat dalam beberapa situasi. Yang dimana kepentingan masyarakat itu juga harus didahulukan daripada kepentingan individu demi menyelamatkan, kesejahteraan bersama-sama. Lalu yang keempat itu ada tanggung jawab moral, yang dimana kasus ini dapat menekankan pentingnya tanggung jawab moral individu harus bertanggung jawab, atas tindakan mereka, bahkan jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Yang kelima itu ada dilema etika, saya sendiri mengartikan dilema, etika ini dalam kasus yang sudah diberikan ini tuh, kasus ini tuh diharapkan bisa menghadirkan dilema etika yang kompleks seperti apakah boleh membunuh satu orang untuk menyelamatkan banyak orang. Yang terakhir itu ada konsekuensi tindakan, yang di mana kasus ini tuh menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kehidupan, para penjelajah gua. Eee, baik, mungkin sekian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila, di dalam presentasi ini masih banyak kekurangannya. Untuk kritik dan saran saya terima, dan juga saya masih butuh arahan dari dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Arfi Pratama, mmm, tanpa tanpa menghabiskan waktu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam.